Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman analis saham syariah. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan memberikan tips investasi saham bagi pemula. Jadi ini terkait dengan pertanyaan teman-teman, cara main saham pemula. Ini bukan soal step by stepnya, tapi tips yang perlu dan sangat penting buat teman-teman yang mau trading saham. Karena ini terkait dengan manajemen resiko trading atau manajemen resiko investasi saham. Nah, tips investasi saham bagi pemula yang akan kita bahas hari ini terkait dengan teman-teman yang selalu misalnya komentar di channel analis saham syariah terkait gagal main saham karena tidak menerapkan SOP. Jadi ini bisa kita katakan sebagai SOP trading seorang investor saham. Nah, ada 5 poin penting yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Seperti apa itu? Ikuti terus videonya. Oke teman-teman, terkait dengan cara untung dari saham, cara cepat untung dari saham. Sebenarnya teman-teman kalau mau investasi saham, yang paling pertama harus dipikirkan bahwa investasi saham itu untuk mengamankan aset. Terkait untung tidaknya itu kita anggap saja sebagai bonus. Sehingga poin penting yang perlu kita perhatikan pada saat investasi adalah resikonya. Jadi jangan sampai kita investasi saham tapi gagal memahami bahwa resiko investasi saham itu harus jauh lebih dulu dihindari daripada keuntungannya. Nah, ada beberapa tips yang akan kita bahas. Yang pertama adalah soal diversifikasi. Jadi teman-teman tidak usah berpikir bahwa akan untung banyak kalau tidak melakukan diversifikasi. Diversifikasi artinya kita membeli saham tidak fokus pada satu saham saja. Jadi pada saat kita investasi saham, secara umum itu diversifikasi bisa kita lakukan dengan dua cara. Yang pertama, diversifikasi investasi itu sendiri. Jadi kita tidak menaruh semua dana kita di pasar saham. Jadi bisa kita bagi, misalnya kita beli properti atau reksadana, entah itu reksadana saham atau reksadana campuran bisa. Kemudian alternatif kedua, kalau kita misalnya tidak mau membagi dana investasi kita di investasi jenis lain, maka pada saat kita membeli saham, pastikan tidak hanya membeli satu saham. Jadi misalnya teman-teman beli satu saham di saham konsumer, bisa memilih lagi saham lain, misalnya di saham properti. Paling tidak minimal beli 3 saham untuk amannya. Jadi buat teman-teman yang mau belajar cara main saham pemula secara online seperti apa, nah pastikan terapkan sistem ini. Jadi teman-teman harus melakukan diversifikasi. Kalau tidak melakukan itu, maka resiko investasi teman-teman cukup besar. Kalau misalnya ada yang berpikir bahwa saya hanya akan investasi jangka panjang misalnya, nah kalaupun seperti itu, teman-teman harus betul-betul investasi pada saham yang sudah diyakini bisa memberikan keuntungan dalam jangka panjang dan kinerja perusahaan tersebut akan terus berjalan dalam jangka panjang. Contoh sederhananya adalah saham Emyor atau Mayora Indah. Kalau teman-teman memilih saham seperti itu, mungkin tidak melakukan diversifikasi masih wajar, tapi itu pun tetap ada risikonya. Nah, kemudian tips yang kedua adalah pada saat kita melakukan investasi saham, maka pada saat kita mengincar saham tertentu, misalnya kita sudah melakukan analisis di saham tertentu, anggaplah misalnya saham Astra dengan kode saham ASII misalnya. Sekalipun ini saham yang besar, saham yang aman, pada saat kita membeli sahamnya, maka pastikan kita siapkan dana untuk membeli sahamnya secara bertahap. Misalnya kita punya uang 100 juta, kita mau membeli untuk 3 saham, misalnya 30 juta untuk saham A, 30 juta untuk saham B, 30 juta untuk saham C, dan saham C ini anggaplah saham Astra. Kita siapkan dana misalnya 30, 60, 40 juta untuk saham Astra. Nah,
dana yang kita siapkan untuk membeli saham Astra ini, teman-teman jangan langsung gunakan 40 juta ini untuk langsung memborong saham Astra, tapi beli secara bertahap. Misalnya dengan 2 kali pembelian atau 3 kali pembelian, atau 3 kali pembelian itu sudah cukup teman-teman. Misalnya kita beli pada saat harganya misalnya di harga 4.000 misalnya, kita jangan langsung masuk dengan dana 40 juta tersebut. Misalnya kita gunakan 20 juta dulu misalnya. Ketika sahamnya bergerak naik atau bergerak turun, teman-teman masuk lagi 10 juta. Kemudian misalnya setelah turun dia naik lagi, teman-teman masuk lagi 10 juta. Nah, itu salah satu cara investasi saham yang aman buat teman-teman yang masih pemula. Jadi istilahnya kita beli secara bertahap. Nah, kemudian tips yang ketiga adalah pastikan ketika teman-teman investasi saham itu harus selalu siap dana cashnya. Jadi yang tips yang pertama tadi itu juga bisa jadi solusi. Kalau misalnya teman-teman investasi saham kemudian beli emas juga misalnya, nah ketika saham itu turun, dana dari investasi emas itu bisa teman-teman jual, kemudian tarik dan kemudian membeli saham. Nah teman-teman kalau melakukan cara itu boleh, atau alternatif yang kedua adalah teman-teman pada saat membeli saham misalnya punya dana uang 100 juta, maka dana misalnya kita gunakan hanya 70 juta untuk trading, 30 juta itu kita gunakan untuk jaga-jaga. Jaga-jaga maksudnya seperti apa? Kalau misalnya ada gejolak pasar, indeks harga saham gabungan atau IHSG jatuh dan saham-saham di portofolio teman-teman juga turun, maka kita masih punya dana cash untuk melakukan average down atau membeli saham yang sama pada saat saham tersebut turun. Gunanya apa? Untuk mendapatkan harga tengah dari penurunan harga saham tersebut. Nah, itu tips yang ketiga teman-teman. Nah, tips yang keempat, ini penting, teman-teman jangan pernah beli saham tanpa melakukan analisis, sekalipun itu analisis yang sederhana. Kalau untuk yang teman-teman yang masih pemula baru mau main saham, maka cukup mungkin sederhana, beli saham yang aman dulu, saham blue chip. Teman-teman beli saham blue chip, kemudian lakukan analisis sederhana kinerja. Kinerja itu teman-teman lihat pertumbuhan laba bersihnya. Kalau di kuartal tersebut laba bersihnya naik dan sedang untung, maka teman-teman mungkin bisa membeli sahamnya. Kemudian lihat lagi valuasinya. Valuasinya secara sederhana teman-teman bisa cukup melihat valuasi PBV atau price to book value. Itu sudah kita bahas sebelumnya. Nanti kita akan bahas khusus membahas soal PBV dan price to earning ratio atau PER. Nah, teman-teman cukup lihat dua rasio itu, yaitu rasio PBV dan PER itu, teman-teman sudah bisa lihat seberapa mahal atau seberapa murah harga saham tersebut. Nah, kemudian karena teman-teman sudah tahu valuasinya, sudah tahu kinerjanya. Nah, kalau yang kinerja tadi, selain laba bersih, teman-teman lihat rasio return on equity-nya. Soal ini akan kita bahas dan sebenarnya kita sudah singgung di beberapa video sebelumnya. Buat teman-teman yang baru berkunjung di sini, jangan lupa subscribe dan share video ini ke berbagai sosial media. Nah, yang terakhir adalah tips yang terakhir buat teman-teman mau menerapkan manajemen risiko investasi atau risiko trading agar menghindari kegagalan dalam investasi saham, maka pastikan pada saat membeli saham paham timing belinya. Timing beli ketika teman-teman investasi malas melakukan analisis teknikal, maka sederhananya teman-teman cukup lihat grafik pergerakan indeks harga saham gabungan atau IHSG. Nah, kalau teman-teman tahu ini, tentunya kalau kita lihat grafiknya lagi turun, maka bukan waktunya untuk membeli saham. Sederhana saja, teman-teman bisa gunakan Yahoo Finance atau ketik saja di Google IHSG, itu nanti akan muncul grafiknya seperti apa. Nah, teman-teman lihat 1 bulan terakhir sama 3 bulan terakhir, kalau grafiknya masih turun, maka tahan dulu untuk membeli saham. Nah, itu yang sederhana. Kalau misalnya teman-teman mau lebih
spesifik lagi di grafik pergerakan sahamnya, teman-teman mungkin bisa gunakan Yahoo Finance. Ketik kode sahamnya, kemudian lihat grafiknya per 3 bulan terakhir atau 1 bulan terakhir. Kalau pergerakannya masih turun, maka teman-teman bisa menahan dulu sekalipun valuasinya sudah murah. Oke teman-teman, mungkin itu beberapa tips yang bisa kita share soal manajemen risiko investasi atau manajemen risiko trading buat teman-teman yang mau menghindari gagal main saham. Untuk yang pemula, ini penting sekali karena ini mungkin jarang di-share, tapi ini sangat penting. Kalau teman-teman tidak melakukan cara ini, maka saran saya lebih baik tahan dulu untuk berinvestasi saham. Oke, mungkin itu dari saya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.